Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yohanes 10 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Apa yang bisa kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini tidak lain adalah Tuhan mau mengingatkan kembali untuk setiap kita. Tuhan mau ajar kita apa tujuan dari kehidupanmu. Tuhan Yesus jelas mengatakan bahwa tujuan hidupnya datang ke dunia ini, bahwa tujuan hidup Yesus itu tidak lain adalah supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-10 itu. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Ini menjadi penegasan yang luar biasa bagi setiap kita. Memiliki Tuhan Yesus seperti Dia, di mana hadirnya Yesus, tujuan hidupnya adalah membuat orang hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Lalu apa yang dimaksud di dalam segala kelimpahan itu? Firman Tuhan menegaskan bahwa di dalam Yesus itu bukan hanya bicara tentang sesuatu yang sementara, tapi di dalam Yesus kita akan memperoleh kekekalan. Itu melebihi segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini. Itu melebihi bahkan harta benda yang ada padamu. Kita pilihnya Yesus, dan itu mengartikan bahwa hidup kita berkelimpahan. Punya harta banyak itu biasa-biasa saja. Punya kecantikan, punya kegantengan, itu sesuatu yang biasa. Punya wajah kinclong, glowing, itu biasa saja. Tapi di dalam Yesus hidupmu berkelimpahan, hidupmu kekal. Bahkan ketika kematian pun menjemputmu, kekekalan itu ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Lalu apa yang kedua? Tuhan Yesus mengatakan Dialah gembala yang baik. Gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bukankah itu membuat kita semakin luar biasa? Harusnya mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesus adalah gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita adalah dombanya. Bahkan kita tahu, bahkan kita mengimani bahwa benar Yesus telah memberikan nyawanya di kayu salib. Kita yang seharusnya, kita yang sepantasnya untuk disalibkan. Tapi Yesus gantikan kita. Yesus menggantikanmu. Kau yang seharusnya disalibkan. Tapi saat ini firman Tuhan semakin menegaskan tempatmu digantikan oleh Yesus dalam kehidupanmu. Dan ingat satu hal, bahwa gembala yang baik itu tidak pernah mencari keuntungan dari domba-dombanya. Maka itulah yang dimiliki Tuhan Yesus. Yesus tidak pernah mencari keuntungan. Kalau harus mencari keuntungan yang luar biasa, yang dirindukan oleh Tuhan Yesus adalah engkau menjadi pewaris kerajaan Allah, dan engkau berada di surga nyata yang Tuhan janjikan dalam kehidupanmu. Kalau itu menjadi milikmu, maka di sanalah kebahagiaan Tuhan dalam kehidupanmu. Lalu apa yang ketiga? Firman Tuhan mengatakan, Yesus sebagai gembala yang baik, Dia mengenal dombanya, dan dombanya mengenalnya. Bukankah itu semakin hal luar biasa bagi setiap kita? Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan menegaskan bahwa Yesus itu mengenal setiap kita. Apapun keberadaanmu, apapun dirimu, Yesus tahu. Dan Yesus mengenalmu. Maka terbukalah kepada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Terlebih di dalam penantianmu kedatangan Yesus yang kedua kali. Serahkanlah kehidupanmu. Dan biarlah Tuhan yang bertutas di dalam kehidupanmu. Sebab Allahmu, sebab Yesusmu mengenalmu. Dan biarlah setiap kita juga mengenal siapa Yesus. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, kita tidak dilayakkan. Kalau bukan karena kasih Tuhan Yesus, kita tidak akan dimampukan. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, kita tidak akan memperoleh perdamaian dengan Allah Bapa kita. Tuhan memberkatimu. Amin.